supaya MK-nya tidak repot ya memang mengundurkan diri ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada mekanisme lain gitu. Karena juga kan orang mau melawan apa, orang sudah ditangkap, ya kan? Masalahnya sekarang ini kan orang kalau ditangkap negara kan nggak ada mekanismenya, nggak ada klarifikasi, nggak ada apa, nggak perlu menunjukkan alat bukti, tangkap aja gitu. Sekarang ini kan orang digerebek tengah malam, ya, sekarang udah nggak ada prosedur gitu. Lalu apakah ini tindakannya Pak Kapolres bisa diapresiasi atau mungkin justru ada maksud lain di balik ini kalau Bapak melihatnya? Saya nggak tahu. Sebab kalau orang seperti kata KPK itu sudah diintip 6 bulan, ya terlalu banyak kesalahannya yang ketahuan. Ya, kan katanya disadapnya 6 bulan kan, ya terlalu banyak kesalahannya. Siapa juga kalau disadap 6 bulan pasti banyak kesalahannya. Kalau dari sisi regulasi Pak, kira-kira ada perlu perbaikan nggak misalnya dari rekrutmen itu di undang-undang MK? Nah, ini bukan soal masalahnya di mana Pak kira-kira? Ini bukan soal sistem ya. Ini soal apa namanya, orang itu kalau diintip pasti ketahuan. Udah itu aja ya. Tapi tidak pengawasan eksternal ke hakim MK itu. MK itu termasuk lembaga paling transparan dan terbuka di Indonesia ini. Dari dulu sistemnya sejak zaman Pak Jimli itu sudah sangat bagus. Di MK itu setiap hasil keputusan segera keluar di website nih. Dan itu sudah dibikin sistem yang terbuka dan bahkan termasuk mendapatkan pujian sebagai salah satu institusi dengan keterbukaan informasi publik yang paling baik di Indonesia. Jadi ini nggak ada persoalan sistem ya. Ya, jadi di Indonesia sekarang ini korupsi itu tidak lagi dikaitkan dengan persoalan sistem dan kerugian negara, tapi korupsi itu dihubungkan dengan moralitas. Ya, dan moralitas itu ditentukan melalui penyadapan. Gitu. Jadi ini nggak ada kerugian negara, ini nggak ada persoalan sistem di MK itu adalah sistemnya diantara yang terbaik ya. Tapi ini adalah soal moralitas ya, soal moralitas. Jadi sekarang ini ada pengadilan moral yang luar biasa ya, moralitas, dan moralitas itu didapat melalui penyadapan. Maka ketahuan kan dia berhubungan dengan siapa, terus dia punya cewek simpanan atau tidak, lalu kemudian dia nyoba-nyoba narkoba atau tidak, dia pergi main kemana, ketemu sama siapa. Dengan teknologi yang ada sekarang ini kita tahu siapa ketemu siapa, telepon siapa tiap hari, sering kemana, itu ketahuan semua. Jadi memang teknologi terbaru yang digunakan itu tidak memperbaiki atau tidak menggunakan definisi korupsi sebagai persoalan pengerusakan sistem dan kerugian negara ya, sebagaimana yang ada di dalam undang-undang yang lama itu. Unsur-unsurnya kan adanya pelanggaran undang-undang, satu. Yang kedua kan bunyinya itu kan setiap orang yang melanggar undang-undang, memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain, merugikan keuangan negara, itu pasal itu udah nggak ada lagi ya. Jadi nggak ada pengerusakan sistem ya. Yang kedua, tidak ada lagi persoalan kerugian negara, tapi yang ada adalah moralitas yang diawasi melalui penyadapan. Nah, itu sekarang ini definisi korupsi yang terbaru itu sekarang. Perlu tidak penyempurnaan rekrutmen hakim ke depan? Nggak ada, itu udah sempurna semua. Sempurna semua. Dengan pansel itu ya Bang? Iya, dengan panselnya juga jagoan-jagoan. Orang-orangnya kan juga orang-orang jagoan semua. Perlu diseragamkan nggak Pak? Kemarin Cuman kan begini, apa kita mau sepakat mau mengadakan pengadilan moral? Gitu aja kan? Apakah bangsa ini sepakat mau mengadakan pengadilan moral? Artinya pengadilan moral itu kita intip orang itu ya, begitu ada tindakannya yang salah atau pergaulannya yang salah, itu kita ungkap ke publik ya. Apa kita mau kembali ke situ ya? Saya pagi ini sedang nge-tweet soal
lakunya dan larisnya bukunya George Orwell, novel yang terkenal 1984 itu. Sebab saya nonton di CNN kemarin dan juga di Amazon, kita buku itu laris. Dan itu adalah buku tentang pengintipan. Ya. Jadi nanti ada kepolisian kebenaran, ada kementerian ada kepolisian pikiran dan ada kementerian kebenaran gitu. Yang semua dihukum berdasarkan kata-kata dan pikirannya. Ya. Nah, kita mau ke situ nggak? Kalau kita mau ke situ ya sudahlah, nggak perlu ada yang lain. Negara aja kasih alat sadap semuanya, lalu semua orang disadap. Dia ketemu dengan siapa, bicara dengan siapa. Nah itu, itu kemunduran di dalam kita bernegara. Sebab bernegara itu mesti berdasarkan kepada hal-hal yang terukur, sistem yang dirusak, kemudian kerugian negara yang ditimbulkan, itu yang harusnya. Tapi soal moral orang per orang itu tidak perlu menjadi urusan negara. Nah, dari dulu kita mencemaskan itu. Tapi sekarang ya ke sana arah dari bernegara ini kan, yang diadili ini semua kan kalau kita lihat kan, ini moral semua kan yang diadili. Gitu. Biasa kan migran.